Nasib Sambo tak tertolong lagi. Hakim persidangan bukan orang sembarangan. Pernah jatuhkan vonis mati pada terdakwa. Sidang kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdi Sambo CS akan digelar pada minggu depan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketua Majelis Hakim akan dipegang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Imam Santoso, serta dua hakim lain yakni Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Suyono. Satu di antaranya pernah menjatuhkan vonis mati. Hal itu disampaikan oleh Humas PN Jaksel Julianto pada Senin 10 Oktober 2022. Wahyu Imam Santoso sebagai Ketua Majelis Hakim diketahui memegang jabatan sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Selatan sejak Maret 2022. Ia menggantikan Lilik Prisbawono yang dipromosikan menjadi Ketua PN Kelas 1A khusus Jakarta Pusat. Sebelum dipercaya menjadi Wakil Ketua PN Jakarta Selatan, Wahyu menjabat sebagai Ketua PN Denpasar. Wahyu diketahui juga pernah menjabat sebagai Ketua PN Kediri Kelas 1B dan Ketua PN Kelas 1A Batam. Dari tiga hakim tersebut, nama Morgan Simanjuntak cukup familiar. Ia merupakan hakim yang dulu menolak pra-peradilan yang diajukan oleh R.J. Lindo yang saat itu menjabat sebagai Dirut PT Pelindo II yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Morgan Simanjuntak juga hakim yang pernah menjatuhkan vonis hukuman mati. Vonis hukuman mati diberikan untuk bandar narkoba yang bernama M. Rizal alias Hasan di Pengadilan Negeri Medan pada Agustus 2017. Selain itu, Morgan juga banyak menangani kasus pembunuhan. Di antara perkara yang pernah dapat sorotan publik adalah pembunuhan dua anak tiri yang dilakukan oleh Rahmat Syah di Medan. Dua orang korban bernama Ihsan Fatilah 10 tahun dan Rafa Anggara 5 tahun. Rahmat Syah membunuh keduanya dengan cara membenturkan kepala kedua bocah itu ke tembok. Hakim ketiga yang akan menangani kasus Ferdi Sambo yakni Alimin Ribut Suyono. Sebelum menjabat di PN Jaksel, ia pernah menjabat sebagai Kepala Pengadilan Negeri Bantul. Setelah pindah ke PN Jaksel, ia terdaftar dalam golongan atau pangkat pembina utama madya di PN Jaksel. Kasus yang baru saja ia tangani adalah soal pernikahan beda agama. Namanya cukup fenomenal karena pernah mengizinkan sepasang suami istri yang beda agama dicatat di administrasi kenegaraan. Diberitakan sebelumnya, PN Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang perdana kasus kematian Brigadir J. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PN Jakarta Selatan, sidang perdana yang menjerat Ferdi Sambo dan sang istri Putri Chandrawati akan digelar pada Senin 17 Oktober 2022 mendatang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang perdana itu mengagendakan pemeriksaan untuk para tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yakni mantan Kepala Dispro Polri Ferdi Sambo dan sang istri Putri Chandrawati. Demikian informasi kami. Yang diserahkan hari ini 5 berkas dan 6 berkas, jadi 11 ya. 11 berkas. 11. 5 itu apa? 6 itu apa, Pak? 5 yang menyangkut pasal 3, 4 buruh, dan 6 menyangkut obstruction of justice. Itu punya semuanya ya, Pak ya? Apa? Punya semua tersangka ya, Pak? Iya. Ya, kalau nggak serahkan bukan masuk sini dong. Berkas Pak Ferdi ini jadi digabungkan ya Pak ini dalam berkas ini. Pak Ferdi sendiri, yang lain-lain sendiri ada 5. Berkasnya satu Sendiri. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak proses administrasinya seperti apa dan Oke. Baik, hari ini kita terima limpahan dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Dan selanjutnya secara administrasi akan diregistrasi dulu. Setelah registrasi nanti masuk ke ruangan pimpinan menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Kemudian juga termasuk panitera pengganti. Nah, setelah itu masuk lagi ke petugas, baru diserahkan ke majelis hakim yang sudah ditunjuk tadi. Setelah sampai ke majelis hakim, barulah nanti majelis hakim menentukan hari persidangan. Kira-kira berapa lama, Pak? Sekurang-kurangnya 1 minggu ya. Berarti pekan depan sudah sidang, Pak? Saya belum bisa mengatakan seminggu atau 2 minggu ke depan, tapi ini rata-rata 1 minggu ke depan. Pak tadi kan kalau kata Pak Ketua kan bisa dilihat di situs website PN Jaksel pada malam hari nanti. Artinya malam hari nanti ada tanggal dan nama hakimnya Pak. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ini profil Morgan Simanjuntak,
hakim yang sidang Sambo pernah jatuhkan vonis mati. Mengutip dari Gelora.co, Morgan Simanjuntak merupakan salah satu hakim yang akan menyidangkan kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo. Morgan Simanjuntak tak sendiri, ada Wahyu Iman Santosa dan Alimin Ribut. Di antara tiga hakim tersebut, nama Morgan Simanjuntak cukup familiar. Dia adalah hakim yang dulu menolak pra-peradilan yang diajukan Ergelino, saat itu menjabat di Rut PT Pelindo II yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Morgan Simanjuntak juga hakim yang pernah menjatuhkan vonis hukuman mati. Dia menjatuhkan vonis hukuman mati untuk bandar narkoba yang bernama M. Rizal alias Hasan di Pengadilan Negeri Medan pada Agustus 2017. Pada sidang yang dipimpin Morgan Simanjuntak itu, memutuskan Rizal bersalah atas kepemilikan 85 kg sabu dan 50.000 butir pil ekstasi. Sementara perkara pembunuhan yang pernah dia tangani juga cukup banyak. Di antara perkara yang pernah dapat sorotan publik adalah pembunuhan dua anak tiri yang dilakukan oleh Rahmat Syah di Medan. Dua orang korban bernama Ihsan Fatilah 10 tahun dan Rafa Anggara 5 tahun. Rahmat Syah membunuh keduanya dengan cara membenturkan kepala kedua bocah itu ke tembok. Saat itu Rahmat Syah kesal dengan perkataan dua anak tirinya tersebut yang dianggap menghinanya karena bocah itu menyebutnya pelit karena tak diberi jajan. Pada akhirnya hakim menjatuhkan vonis 15 tahun untuk terdakwa atas pembunuhan tersebut. Dari website PN Jakarta Selatan diketahui kalau hakim Morgan telah menyelesaikan pendidikan S2. Berikut biodatanya. Nama lengkap Morgan Simanjuntak, tanggal lahir 22 September 1962, usia 60 tahun, gelar pendidikan SHM Hum, golongan pembina utama, pangkat 4 atau D, jabatan hakim. Sidang perkara pembunuhan dengan terdakwa Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, dan Bribka Riki Rizal akan dimulai pada 18 Oktober 2022. Sidang perdana tersebut sesuai dengan jadwal akan dimulai pada pukul 10 WIB. Sesuai tata urutan persidangan perkara pidana, pada sidang perdana agendanya adalah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Selanjutnya terdakwa akan ditanya oleh majelis hakim apakah sudah mengerti dakwaan padanya dan apakah akan mengajukan eksepsi di persidangan. Eksepsi adalah keberatan dari pihak terdakwa disertai alasan terkait dengan surat dakwaan. Dalam hukum pidana, eksepsi merupakan hak terdakwa di dalam persidangan. Bila terdakwa atau melalui penasihat hukum mengajukan eksepsi, diberi kesempatan menyusunnya dan kemudian majelis hakim akan menunda persidangan. Berikut tanggapan dari warganet. Semoga Sambo CS bisa dihukum mati. Nyawa harus dibayar nyawa. Semoga Pak Hakim berani untuk terus menatap mata Sambo saat persidangan sampai jatuhkan vonis. Semoga sesuai sumpah hakim. Kawal, semoga Pak Hakim tidak kemasukan angin. Kalau hakimnya lembek, pasti orang-orang marga Simanjuntak akan marah. Satu marga sama ibunya Brigadir J. Kan iya, ujar warganet. Bil, rakyat merdeka. Selain itu, ini wajah dan nama pengadil Ferdi Sambo CS di kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Kuta Barat atau Brigadir J akan digelar pada Senin 17 Oktober 2022 mendatang. Sidang ini akan diketuai oleh Wakil Ketua PN Jaksel Wahyu Iman Santoso. Dia didampingi dua hakim anggota Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. Pejabat Humas Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan Juyamto menjelaskan ketiga hakim tersebut akan mengadili Ferdi Sambo CS, baik dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J maupun perkara obstruction of justice atau merintangi penyidikan. Kedua perkara itu majelis hakimnya sama. Wahyu Iman Santoso yang menjadi ketua majelis hakim perkara Ferdi Sambo CS tercatat pernah menjabat ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Wahyu juga pernah memimpin sidang pra-peradilan yang diajukan Bupati Mimika Altinus Omaleng, ini terkait status tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika.
Dalam putusan yang dibacakan pada 25 Agustus 2022 lalu, Wahyu menolak permohonan pra-peradilan Eltinus Omaleng. Sebelumnya Wahyu Iman Santoso juga pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri Kediri kelas 1B dan Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Batam. Morgan Simanjuntak. Hakim Morgan Simanjuntak tercatat pernah memimpin sidang pra-peradilan yang diajukan Erjelino terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 25 Mei 2021 lalu. Selama karirnya, Morgan Simanjuntak juga sempat memimpin sidang perkara pembunuhan ketika masih bertugas di PN Medan. Pada Juli 2022 silam, Morgan Simanjuntak menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara kepada 3 mahasiswa Universitas HKBP Nomensen yang mengeroyok teman sekampusnya hingga tewas. Alimin Ribut Sujono. Hakim Alimin Ribut Sujono pada 1 September 2022 tercatat pernah menolak permohonan perkawinan beda agama yang gugatannya dilayangkan pasangan berinisial DRS dan JN. Dalam putusannya, Hakim Alimin hanya memberikan izin kepada penggugat untuk mendaftarkan perkawinan ke kantor suku dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta Selatan. Alimin juga pernah memimpin sidang pra-peradilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI atas kasus surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hakim Alimin menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan MAKI pada 29 Juni 2021 silam. Gak usah pakai nama-nama. Dari awal gua udah yakin Sambo kasus dagelan. Memang salah, tapi paling ujung-ujungnya punchline. Kalau kata anak stand up komedi mah, Stali 3 uang, how cheap, ujar warganet Albert 0386. 3 hakim yang akan mengadili Ferdi Sambo CS: 1 Wahyu Imam Santoso, Hakim Ketua; 2 Morgan Simanjuntak, Hakim Anggota; 3 Alimin Ribut Sujono, Hakim Anggota. Morgan Simanjuntak pernah memvonis mati bandar narkoba di Medan. Semoga amanah. Yang amanah ya Horas Sian Au Boru, Horas Itoku. Semoga Tuhan gerakan buat Bapak Simanjuntak, keadilan buat Joshua. Salam kenal dari keluarga R. Simanjuntak. Maulid Inang, semoga menjadi hakim yang amanah, ujar warganet user 751. Semoga amanah ya, up terus. Semoga selalu berpegang teguh pada sumpah jabatannya. Sama-sama marga Simanjuntak, mudah-mudahan amanah dan benar-benar adil. Semoga semuanya amanah, semoga jujur dan benar. Semoga amanah, semoga ketiga jaksa ini amanah. Horas Pak Tua, aku baru Juntak Merdaud nomor 15. Semoga Pak Tua amanah ya. Timpal Wesley 03. Semoga menjadi hakim yang amanah, amin. Semoga amanah dan takut pada Tuhan. Salam kenal. Semoga 3 hakim ini bekerja dengan jujur. Yang mulia Pak Hakim dan Pak Jaksa, tolong amanah ya Pak ya. Horas Tulang, selamat bertugas, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati Tulang. Semoga amanah. Timpal Delvi Riani Huta Barat. Yang amanah Pak ya. Vonis adil-adilnya Pak Hakim. Semoga jujur dalam menjalankan tugas. Anak Sugeng Imam Santosa ya. Orang tuanya belum kenal saya Pak. Semoga bisa menegakkan keadilan dan junjung hukum di negeri ini. Moga-moga belum dikasih amplop coklat. Moga-moga bisa amanah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi Pak Hakim dan selalu amanah. Kapan sidang itu? Ujar Shirley TBN. Ingat, Tuhan Maha melihat dan mendengar. Semoga amanah, perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Baik, amplop, kiriman lagi OTW. Sekarang tidak ada amplop-amplopan. Semoga jujur, jangan ada dusta di antar kita ya Pak ya. Timpal Mora Modiste. Semoga orang ini benar jujur. Bismillah amanah. Semoga amanah. Semoga jujur. Mantap, ada orang Batak. Semangat Tulang. Meskipun sudah pernah memvonis mati, belum tentu sekarang begitu jika ada doa yang tepal. Semoga amanah. Semoga nggak main-main untuk mengadili beliau-beliau. Timpal Melayu 70. Disinilah kita akan saksikan sebagaimana sudah baiknya hukum kita. Semoga menjadi hakim yang amanah dan jujur.
Semoga mereka hakim pilihan Tuhan. Semoga mereka jujur dan berperilaku adil. Apakah benar mereka akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya? Tegakkan kebenaran Amang. Semoga amanah semuanya. Jangan mau disuap. Kata orang biasa menambahkan. Semoga jujur sejujur-jujurnya. Semoga berjalan di jalan Allah. Semoga bisa adil dan amanah bapak-bapak. Pengacara almarhum J. Simanjuntak Tim. Hakimnya juga Simanjuntak. Bah, semua tulang-tulangnya Yosua. Semoga yang terbaik buat almarhum. Amin. Morgan Simanjuntak. Semangat tulang Berem doau. Sian Siantar. Semoga amanah. Timpal era Marbun El Gaul. Laksanakan tugasmu yang adalah tangan kedua dari Allah untuk menyatakan keadilan di dunia. Semoga ketiga hakim ini adil. Semoga amanah. Tulang awak Horas Mama Baru Simanjuntak. Semoga Horas Bare Timpal Kasih menambahkan. Tunjukkan keadilan. Semoga tidak silau godaan. Amin. Semoga sesuai titahnya. Amin. Tanda ini. Mohon tidak ada tangan di bawah, ya. Dengan kekuatan netizen, mari cek kredibilitas bapak-bapak hakim kita. Semoga tidak ada intervensi dan tidak ada si coklat melayang. Uji nyali dululah sama hakim bertiga nih. Mudah-mudahan pada waras. Ujar Lala Siahan. Simanjuntak, puji Tuhan. Semoga bapak hakim semua dan bapak jaksa semua berpihak pada rakyat miskin. Adigan Dahora. Wow, keren bapak hakimnya, kayaknya orang kampung Bapak Kamarudin semua ya. Semoga Tuhan menunjukkan keadilan pada Bang Jo dan Ijat. GPU Pak, adili orang yang sudah menghilangkan nyawa sesamanya. Ijatku sayang, semangat ya. GPU, si Sambo salah pilih lawan. Yang dilawan otak Batak Simanjuntak pula, Timpal Juntak. Kalau nggak sesuai yang diharapkan masyarakat, berarti ada udang di balik transferan dan amplop. Mudah-mudahan amanah. Perjuangkan Beremu, Amang, Morgan Simanjuntak. Siap, seharusnya tidak dipublikasikan. Tetap kawal, semoga tidak mengecewakan. Si Sambo langsung kena ulti, Timpal Son of God. Semoga tidak ada amplop-amplop, suap-suap, lurus, bersih. Sehingga ada keadilan Brigadir Joshua dan seluruh rakyat Indonesia. Amin. Amanah sesuai kasus Indonesia butuh keadilan. Berjalan dan berjalanlah dengan takut akan Tuhan sampai tuntas. Semoga enggak hijau, ujar Amelia. Semoga mereka amanah, jujur dan adil, terutama ikut Tuhan. Semangat para hakim, biar sedikit yang penting jujur dan ditumbuh keadilannya. Apa tidak kebanyakan personil keamanannya? Buat apaan Pak? Kayak mau perang, yang enak Bapak Jokowi hadir. Asal bener aja caranya. Semoga amanah keamanannya. Gak apa-apa, mau 1000 personil juga, asal tapi harus pro ke rakyat yang benar. Timpal Kabul 166. Biar wartawan susah meliputnya, tetap pada pengaturan awal, polisi kawal polisi. Boleh nggak libatkan TNI? Kenapa sih ya? Kok masih terasa takut sama Sambo? Buktikan bahwa polisi pengayom rakyat. Semuanya adalah geng Sambo. Semoga dapat dipercaya oleh rakyat Indonesia. Semoga para jaksa diberikan hidayah oleh Allah. Tulis Ujang Abdullah 929. Semoga para jaksa diberikan hidayah. Pak Jokowi dan Jenderal TNI Pak Andika harusnya datang untuk menyaksikan jalannya sidang itu. Baru tepat dan personil TNI harus ada. Ucap Yono 22. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.